Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman ketika ingin menurunkan berat badan, melakukan diet tentu agar berat badannya ideal ataupun berat badannya menjadi lebih langsing. Nah, kemudian selain membatasi asupan kalori hariannya, itu kira-kira berapa sih kalori yang harus dibakar setiap harinya kalau seandainya ingin menurunkan berat badan? Nah, jadi selain membatasi asupan makan, nah kira-kira berapa kalori yang harus dibakar agar dietnya menjadi lebih efektif? Karena memang melakukan diet itu yang paling efektif adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik, melakukan olahraga ya, sehingga kalori terbakar. Dok, kalau seandainya cuma membatasi kalori saja ataupun membatasi makan saja, bagaimana? Bisa. Ini bisa saja, tetapi kurang fleksibel ya, dietnya harus memang lebih ketat dibandingkan dengan orang yang melakukan olahraga. Pada video kali ini kita akan membahas berapa kalori yang harus dibakar setiap harinya agar kita kurus langsing, agar berat badan kita menjadi lebih ideal. Sewaktu kita ingin menurunkan berat badan ya teman-teman, bukan hanya harus memperhatikan ataupun memfokuskan kalori yang masuk saja, tetapi teman-teman juga harus memperhatikan ataupun memfokuskan berapa banyak kalori yang keluar. Ini cara yang paling mudah. Untuk memaksimalkan kalori yang keluar ataupun berapa banyak kalori yang keluar, memang teman-teman disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik ya, ataupun kegiatan sehari-harinya ditingkatkan. Ya, kalau seandainya ada waktu untuk olahraga, ya lakukanlah olahraga ya supaya kalori yang keluar lebih banyak. Selain teman-teman membatasi asupan makannya. Kalau kita ngomongin kalori harian, nah kebutuhan kalori harian tiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara menghitung kebutuhan kalori harian, itu bisa lihat di video saya sebelumnya ya, tinggal diketik saja tentang kalori harian. Nah, kebutuhan kalori harian kita itu dipengaruhi oleh tinggi badan ya, kemudian berat badan saat ini, usia, jenis kelamin ya, aktivitas fisik. Nah, jadi berbeda ya, jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori harian seseorang. Nah, kemudian ya, walaupun teman-teman tidak olahraga, tidak meningkatkan aktivitas fisik, tubuh teman-teman itu sudah membakar kalori, ya, tapi tidak cukup untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi memang harus ditingkatkan supaya bisa tambah banyak yang dibakar. Dok, memangnya tubuh kita membakar kalori untuk apa? Nah, jadi gini ya, walaupun teman-teman tidak olahraga, tidak meningkatkan aktivitas fisik, tubuh kita itu tetap membakar kalori ya, untuk menjalankan fungsinya. Untuk memompa darah, bernafas, mencerna makanan, ya, ataupun fungsi yang lain ya. Jadi banyak sekali fungsi di tubuh kita itu membutuhkan energi, membutuhkan pembakaran kalori. Nah, jadi itu semua belum cukup. Itu merupakan adalah kalori minimal tubuh ya, ataupun basal tubuh. Jadi itu merupakan kalori yang harus kita penuhi setiap harinya, itu minimal supaya tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Kalau seandainya teman-teman cari di internet, itu namanya metabolisme basal tubuh. Nah, ini adalah merupakan kalori minimal yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita bisa bekerja. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman diet terlalu ekstrim, nah, metabolisme tubuh ini, basal tubuh ini akan terganggu. Nah, jadi memang untuk menurunkan berat badan, teman-teman harus membakar kalori lebih banyak supaya lemak itu terpakai. Lemak itu akhirnya dibakar. Jadi timbunan lemak itu lama-lama habis. Untuk menurunkan berat badan, berapa banyak sih kalori harian yang harus dibatasi ya? Nah, jadi memang teman-teman kalori harian yang dibatasi per harinya itu adalah 500 sampai 1000. Dari kebutuhan kalori teman-teman yang biasanya makan banyak, coba dikurangi 500 sampai 1000 kalori ya.
Nah, ini kemungkinan untuk turun 0,5 kilo sampai 1 kilo ya per minggu, ya ini memungkinkan untuk berat badan teman-teman turun. Nah, jadi 500 sampai 1000 kalori per harinya. Coba teman-teman kurangi. Kemudian kalau teman-teman sudah mengurangi kalorinya dari makanan ya, nah ini teman-teman akan lebih efektif lagi kalau teman-teman meningkatkan aktivitas fisik ataupun melakukan olahraga. Nah ini pasti turunnya akan lebih cepat. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman biasanya mengkonsumsi makanan 2200 kalori. Nah kemudian teman-teman membatasi 500 kalori, jadi 1700 ya. Kemudian teman-teman meningkatkan aktivitas fisik ataupun olahraga, membakar 300 kalori, berarti sisa 1400. Nah ini kan sangat bagus sekali ya. Jadi memang untuk menurunkan berat badan dengan cepat itu harus dikurangi asupan makannya 500 sampai 1000 kalori. Kemudian ditambah dengan peningkatan aktivitas fisik itu 300 kalori ya contohnya tadi ya. Nah kalau seandainya saya kasih contoh lagi, teman-teman biasanya mengkonsumsi 2500 kalorinya karena teman-teman makannya banyak ya. Tiba-tiba teman-teman kurangi menjadi 500 atau 700 lah ya, kita kurangi 700 berarti 1800. Ini hanya dari membatasi asupan makan. Yang tadinya 2500 dibatasi 700, jadi teman-teman mengkonsumsi 1800 kalori. Kemudian karena teman-teman rajin olahraga atau rajin jalan gitu ya. Nah, ini teman-teman membakar seharinya 300 kalori, berarti teman-teman 1500 jadinya kalori yang tersisa. Dengan begini ya setiap hari ya otomatis asupan kalori kan berkurang. Jadi teman-teman akan lebih gampang menurunkan berat badan. Coba saja kalau tidak percaya. Jika teman-teman makan lebih banyak ya berarti aktivitasnya lebih ditingkatkan lagi supaya mengejar kelebihan kalori. Nah, jadi teman-teman jangan diet terlalu ekstrim ya. Kalau bisa ya 1200 kalori itu dicukupi per harinya. Jangan sampai misalkan diet hanya mengkonsumsi 500 kalori ataupun diet hanya mengkonsumsi 700 kalori. Nanti lama-lama tubuh teman-teman itu berontak ya. Error fungsinya kalau seandainya diet terlalu ketat. Kecuali memang teman-teman dibimbing oleh ahlinya ya. Memang diberikan metode diet oleh ahli gizi misalkan dalam pengawasan profesional ya, itu pasti sudah dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman coba-coba sendiri itu jangan, bahaya ya. Dan yang perlu teman-teman ingat, teman-teman berat badannya naik itu tidak 1-2 hari ya. Itu karena pola makan teman-teman yang jelek selama ini, pola hidup teman-teman yang jelek selama ini. Nah kemudian juga misalkan teman-teman dalam 1 hari itu makannya agak tidak terkontrol. Nah itu teman-teman tidak usah khawatir ya. Teman-teman tidak akan naik berat badan itu hanya dalam 1 hari. Dok, berapa banyak sih kalori yang terbakar saat kita olahraga? Nah ini dipengaruhi oleh besar tubuh teman-teman, jenis olahraganya, kemudian lama waktu olahraga ya. Kebugaran tubuh juga berpengaruh terhadap jumlah kalori yang terbakar. Kalau tubuh teman-teman berat atau besar ya makin banyak kalori yang terbakar ya. Biasanya orang cenderung melakukan olahraga kardio untuk menurunkan berat badan seperti jogging, bersepeda, lari ya. Nah ini kalau seandainya teman-teman melakukan jogging sekitar 30 menit ya sampai dengan 45 menit, itu yang terbakar sekitar 300 kalori. Olahraga juga sangat penting teman-teman. Kalau seandainya olahraga sering, massa otot bertambah ya, jaringan otot bertambah. Nah ini walaupun teman-teman sedang istirahat ya, tubuh teman-teman itu memungkinkan untuk tetap membakar kalori. Nah jadi sangat penting untuk meningkatkan massa otot. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang berapa banyak sih kalori yang harus dibakar kalau seandainya teman-teman ingin menurunkan berat badan. Nah jadi sudah paham ya. Kalau belum paham silakan diulangi lagi video ini. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, jangan lupa komentar dan pendapat teman-teman tentang video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.